Hadirin Mukarramun, para jamaah sekalian, alim ulama, DKM, pengurus perusahaan PLN semuanya. Yang insya Allah Allah muliakan, kita mulai kembali kajian Tazkiyatun Nafas. Bagaimana tentang mendidik, membersihkan jiwa kita. Karena memang selama kita hidup, kita masih punya jiwa yang senantiasa perlu kita bina, perlu kita ingatkan, perlu kita bersihkan. Sebelum itu mari kita kirimkan doa dulu kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa pada kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup atau sedang meninggal dunia, dan teman-teman kita yang punya masalah, yang sedang sakit, yang tak penyakitnya, yang punya urusan mudahkan urusannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suaranya insya Allah jelas ya, walaupun serak banget gitu. Iya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa sebenarnya masih bulan ini ya, kita masih berada di bulan Maulid. Segala-galanya. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah SAW teladan atau contoh turunannya bakal ikutan soleh. Di surat Al-Kahfi, wa amal jidaru fakana li gulamain yatimaini. Ada juga kalau orang tuanya cerdas, anaknya ikutan cerdas. Tapi selain faktor warisan, manusia juga dididik atau dibentuk oleh lingkungan. Kalau lingkungannya teladannya baik, dia akan bawa baik. Kalau teladannya buruk, dia akan bawa buruk. Kalau yang dia idolakan adalah sosok yang bagus, dia bisa menjadi bagus. Maka kata ulama, tasyabbahu illam takunu mislahum fa inna tasyabbuha bil kirami falah. Serupailah orang-orang yang sudah berhasil, para ulama, para orang soleh, karena menyerupai orang sukses, baru mirip aja, itu udah merupakan kesuksesan. Tapi jangan lupa juga, ada juga orang yang mengidolakan orang-orang yang nggak baik. Maka sungguh Allah baik sama kita, wahai umat Islam, nggak usah pusing-pusing nyari contoh, contohlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku manusia yang paling sempurna, yang fisiknya itu sangat ganteng rupawan. Kalau Nabi Yusuf ganteng, tapi orang masih enak memandangnya, masih bisa melihatnya. Sampai-sampai wanita-wanita di Mesir itu ketika melihat Nabi Yusuf, mereka terpesona ngeliatin terus sampai nggak kerasa memotong jarinya. Tapi kalau Nabi Muhammad luar biasa gantengnya, sampai-sampai orang itu sungkan untuk menatapnya. Jadi Nabi Muhammad itu ganteng banget. Ada orang yang senang ngelihatnya, tapi tidak sedikit orang yang nunduk kalau ketemu Nabi. Karena terlalu, selain ganteng juga berwibawanya. Jadi luar biasa kegantengannya. Badannya tegap, enggak tinggi, enggak pendek, enggak gemuk, enggak kurus. Otot-ototnya sebagai lelaki kuat. Bulu-bulunya itu pokoknya itu maskulin banget lah, gagah banget. Itu Nabi luar biasa sempurnanya, sebagaimana digambarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, ketika menceritakan tentang fisik Nabi dan sifat Nabi. Jadi umat Islam suruh mencontoh Nabi. Apa yang perlu kita contoh? Itu Al-Quran, jamaah sekalian. Al-Quran, pedoman umat Islam, nyuruh kita nyontoh Nabi. Tapi dalam Al-Quran sendiri, yang digambarkan oleh Al-Quran tentang Nabi,
bukan tentang karakter, bukan tentang apa itu fisiknya. Tapi yang digambarkan oleh Al-Quran adalah keindahan perilakunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kita suruh ngikutin Nabi, walaupun Nabi itu ganteng, Nabi itu keren, tapi yang disuruh kita ikutin di Quran digambarkan adalah perilakunya, karakternya. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita ngikutin perilaku masih gampang. Kalau kita ngikutin fisik ribet. Ada orang ganteng, misalkan kayak artis-artis lah, artis Arab atau artis Turki atau artis Eropa, kan ganteng-ganteng tuh. Kalau kata kita ya, kita suruh ngikutin ganteng kayak dia susah karena fisik mah bawaan. Tapi kalau kita meniru perilakunya, mungkin nggak? Mungkin. Kalau kita suruh niru dari fisiknya, itu ada bos, rumahnya besar, rumahnya tingkat, kendaraannya mengkilap, jabatannya, prestasinya melonjak dan lain-lain. Kan kalau ngikutin fisik berat. Tapi kalau ngikutin perilakunya, itu bos disiplin. Itu bos perhatian. Ini atasan peduli. Bisa nggak kita tiru? Bisa. Jadi Allah baik sama kita. Kita disuruh mencontoh Nabi, lebih kepada mencontoh perilakunya. Bukan mencontoh fisiknya saja. Karena kalau ngikutin fisik pasti ribet dan capek. Jadi Allah baik. Nah kemudian apa sih yang bisa kita tiru dari Nabi Muhammad SAW? Itu banyak jamaah sekalian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah orang yang paling benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya diberikan benar-benar buat Allah ibadahnya. Jadi kalau kata Allah, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada jalan ini, kepada jalan Allah ini dengan basirah, dengan pengetahuan. Nah, ini jamaah sekalian, banyak ulama tuh mengatakan kayak gini. Banyak orang manidda'a yadda'i annahu da'in walakinahu da'i ila nafsihi. Banyak orang yang mengaku mengajak kepada Allah, tapi sebenarnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Ini bedanya nih. Kalau Nabi mengajak kepada Allah, benar-benar mengajak kepada Allah. Mengajak kepada kebenaran, benar-benar mengajak kebenaran. Tapi kalau kita, apalagi di zaman ini, kadang-kadang tampangnya mengajak kepada Allah, sebenarnya mengajak kepada diri sendiri. Kalau jadi guru, pengen omongannya didengar. Ketika omongannya nggak didengar, jamaahnya cuek dengan dia mulai kalau berbuat jadi DKM, ingin meramaikan masjid. Ketika dia udah nggak jadi DKM, orang lain yang jadi DKM, dia nggak ikut meramaikan masjid. Ketika dia punya sebuah ide yang bagus, ketika dia tidak menjalankan ketika zaman dia nggak bisa menjalankan ide itu. Tapi ketika ide tersebut, ide yang sama dijalankan oleh orang lain, dia kesel. Nah ini kan menunjukkan sebenarnya dia mengajak kepada kebaikan atau sebenarnya dia mengajak kepada diri sendiri. Kalau Nabi benar-benar kepada Allah. Jadi orang yang mengajak kepada Allah itu luar biasa jamaah sekalian. Nabi mencontohkan kayak gitu. Jadi orang yang cinta kebaikan, siapapun yang melakukan kebaikan itu, dia akan senang. Orang yang mengajak kepada Allah, meskipun ketika dia ngajak nggak didengar, orang lain yang ngajak didengar, dia akan senang. Jadi nggak ada persaingan. Kan kadang-kadang banyak persaingan dalam hidup ya jamaah sekalian. Kalau ustadz saingannya mungkin ustadz lagi. Kayak pedagang nih, misalkan pedagang bakso bersebelahan dengan tukang es. Kira-kira bersaing nggak mereka? Enggak, mereka bersinergi. Habis jualan bakso, ntar tukang bakso minum es. Tukang es makan bakso. Tapi kalau sama-sama tukang bakso atau sama-sama tukang es, saingan nggak? Kalau atasan dengan bawahan, saingan nggak? Jarang. Tapi kalau berada di level yang sama, itu kadang orang bisa saingan kan? Begitu. Nah inilah pentingnya kita mencontoh Nabi. Nabi benar-benar ikhlas mengajak kebaikan, berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan sering kali kadang-kadang logika kita kebalik juga.
Namanya manusia, itu sejatinya manusia, hamba Allah, tugasnya sujud. Tugasnya sujud. Kenapa kamu sujud? Ya karena saya hamba Allah. Sebagai hamba, memang sudah kewajiban saya sujud. Tapi tidak sedikit orang yang sujud karena pengen yang lain. Saya udah sholat tapi belum tercapai juga keinginan saya. Saya sudah sholat dulu. Itu kan kembali. Jadi problem, jadi masalah ya. Padahal kenapa kita sujud? Jamaah sekalian. Yang namanya sholat, sejelek-jeleknya orang Islam, kalau dia masih sholat, berarti dia masih ada waktu untuk berdamai dengan Allah. Kalau kata orang pergi begitu ya, orang pergi dari rumah, ketika sholat itu dia kan masih kembali kan. Jadi kalau ada anak kabur, masih pulang ke rumah, kan masih apa? Masih diaku anak juga gitu. Nah, sholat yang kita lakukan itu bukan hanya untuk mendapat ridha Allah, tapi itu juga merupakan cara kita berdamai dengan Allah. Karena kita ini seringkali mungkin melakukan hal-hal yang Allah langgar kan. Makanya Nabi itu, contoh Nabi, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihni bis sholat. Bis sholat. Wahai Bilal, istirahatlah kami dengan sholat. Luar biasa Nabi. Sholatnya istirahat. Kalau kita sholat itu terasa istirahat atau bukan? Ya beda kan kayak gitu. Nah kemudian yang kita contoh dari Nabi juga, diantaranya adalah Nabi itu orang yang tawasud, yang pertengahan. Tadi Nabi orang yang sangat ikhlas, itu jelas. Kemudian Nabi itu orang yang fleksibel, dalam artian tidak ekstrim kanan, kemudian menjadi kaku, tidak ekstrim kiri, terlalu cair. Kadang orang beragama itu kan kayak gitu, Pak. Ada yang terlalu keras, dikit-dikit haram, tidak boleh ini gitu kan. Agama kaku itu keras. Nah, orang yang terlalu keras dalam beragama, ini dia akan merusak agama. Sementara di sebelah kiri, orang yang terlalu membolehkan, itu nggak boleh, Allah maaf, lagi terus gitu kan. Ntar lama-lama hilang. Maka kita berada di mana? Di tengah-tengah. Maka ada dialog orang-orang soleh. Mereka mengatakan kayak gini. Orang Islam itu, Pak, kalau Islam di Arab seperti pohon korma. Kan di Arab, pohonnya pohon korma. Pohonnya kokoh, tinggi, kalau kena angin enggak goyang. Tapi kalau Islam di Indonesia, kan nggak ada pohon korma di kita. Yang banyak apa? Padi kan. Islam di Indonesia itu ibarat pohon padi, Pak. Jadi kalau anginnya ke sana, kadang-kadang doyong ke sana gitu kan. Tapi dia enggak tercabut dari akarnya. Jadi tetap yang penting masih tetap Islam gitu loh. Makanya jangan aneh kalau ada orang Islam kok yang satu senangnya mainnya ke masjid, tapi ada orang Islam yang senangnya mainnya ke tempat-tempat yang nggak benar. Kan pernah ada bahasan kayak gini. Boleh nggak kita bergaul dengan orang yang buruk? Sementara perilaku buruk itu menular. Boleh nggak kira-kira? Kan su'ul adab, perilaku yang buruk menular. Kalau kita main sama orang buruk, tertular nggak? Ini orang punya penyakit menular nih. Kita datengin nggak? Nggak boleh. Bergaul dengan orang buruk itu nggak boleh. Berteman dengan orang buruk nggak boleh. Tapi membina orang buruk, membina orang yang nggak baik, boleh nggak? Membina. Boleh. Gimana caranya membina kalau kita nggak deket? Kan kayak gitu. Yang membedakan apa? Niatnya, Pak. Yang satu dekat dengan orang yang kurang baik karena niatnya membina. Yang satu dekat dengan orang buruk karena niatnya bergaul. Itu kan beda. Yang membedakan adalah niatnya. Logikanya Nabi juga mencontohkan kepada kita dalam kisah Nabi Ibrahim. Tentu kan Nabi Muhammad itu banyak mencontoh Nabi Ibrahim. Dikatakan dalam kisah itu dikenal Nabi Ibrahim itu punya tempat ibadah. Punya tempat ibadah yang nggak dimasukin orang. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke rumahnya, ternyata di dalam tempat ibadah itu sudah ada orang. Ditanya, siapa yang mengizinkan kamu masuk?
pemilik rumah ini. Kata Nabi Ibrahim, saya pemiliknya. Kata yang di dalam itu, yang mengizinkan saya pemilik dari pemilik rumah ini. Nabi Ibrahim tahu kalau orang tersebut adalah malaikat. Malaikat maut waktu itu dalam kisahnya. Kemudian ditanya, apa keperluannya? Kata malaikat kan sesuai tugasnya kalau malaikat itu. Saya diperintahkan untuk mencabut nyawanya. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat, apakah ada bahasa Arab itu apa ya? Apakah ada seorang kekasih membunuh kekasihnya? Jadi kan malaikat disuruh mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Apakah mungkin seorang kekasih mematikan kekasihnya? Malaikat gimana jawabnya? Kan malaikat mungkin nggak secerdas ini ya. Kan Allah ini sedang mengajarkan. Kemudian malaikat balik tuh bilang kepada Allah, gimana nih? Bener nggak Nabi Ibrahim bilang kayak gitu? Kan bener kan? Mana ada kekasih menyakiti atau membunuh kekasihnya? Allah nyuruh malaikat lagi bilang ke Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban ayyakrahu ayyalqa habiban. Apakah ada seorang kekasih yang nggak mau ketemu kekasihnya? Digituin, dijawab kayak gitu, Nabi Ibrahim mau nggak? Ya udah kalau kayak gitu udah matiin aja, bunuh. Itu dua sudut pandang maksudnya. Termasuk juga dalam kitab Hidayatul Auliya, Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu kan suka hampir sezaman nih, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kalau Nabi Isa itu senangnya ketemu dengan orang-orang yang, jadi kalau main ke sebuah tempat, datang ke sebuah tempat, itu yang dicari orang-orang yang buruk. Kalau Nabi Yahya yang dicari orang-orang yang terbaik. Bertentangan nggak? Bertentangan kan? Kalau datangnya kita ke orang baik, kita mengharapkan kebaikannya. Kalau datangnya ke orang yang buruk, kata Nabi Isa apa? Sesungguhnya saya ini seperti tabib, dokter. Namanya dokter, datang ke tempat yang banyak penyakit karena dia mau ngobatin. Kalau dokter ke tempat orang sehat nggak kepake. Jadi jamaah sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita sebuah trik sederhana dalam menjalani hidup biar nggak terlalu kaku dalam menjalani agama, mempunyai dua sudut pandang, mempunyai beberapa sudut pandang kayak tadi. Karena kadang-kadang benar gitu, kayak ulama lah sekarang musimnya, politik itu kotor, katanya kan gitu. Kira-kira kalau ulama masuk politik pantas nggak? Kan banyak orang bilang ulama kok, ahli agama ikut-ikutan politik. Udahlah, politik serahkan aja. Biar kiai-kiai itu di pondok aja. Lah kalau politik kekuasaan, di dalamnya tidak ada orang-orang yang agama, lantar kebijakannya bagaimana mungkin kebijakannya itu bisa mengarah ke agama. Tapi kalau kiai atau ulama masuk ke politik, tetap juga ada kemungkinan akan terbawa atau umat butuh kan kayak gitu. Jadi selalu ada dua sudut pandang. Nah, alhamdulillah Indonesia ini dari dulu ada sebagian ulama yang terjun ke politik, ada sebagian ulama yang tidak terjun ke politik. Ya berkat ulama terjun ke politik, ini kita lihat ya, kita akui memang berkat banyaknya ulama yang terjun ke politik, itu nilai-nilai agama kadang-kadang menjadi patokan dalam menentukan pemimpin. Coba kalau ada orang jelas, calon pemimpin kita nggak pernah sholat, yang satu lagi rajin sholat, kira-kira orang pilih yang mana? Yang sholat kan? Padahal sholat itu norma agama. Tapi karena memang di Indonesia ini seperti itu kondisinya, norma agama juga menjadi norma negara kadang-kadang. Agama menjurus masyarakat umatnya menjadi orang soleh, negara pun ingin warga negaranya menjadi orang yang baik. Kan sejalan kan? Maka enak di Indonesia itu. Agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Agama dengan Pancasila itu tidak bisa
pisahkan. Islam mengisi Pancasila, maka Pancasila mengandung nilai-nilai Islam. Sama kayak Nabi. Nabi itu seorang pakar agama, sekaligus beliau juga pemimpin negara. Kalau kita nggak punya satu orang yang kayak gitu, ya minimal antara pemimpin negara dengan pemimpin agama itu akur. Nah ini jamaah sekalian yang kita contoh dari Nabi. Jadi Nabi itu benar-benar ikhlas ketika mengajak kepada kebaikan, bukan karena dianya, bukan karena kitanya, tapi benar-benar karena kebaikan itu. Jadi nanti kita lihat diri kita. Kalau kita punya ide untuk memajukan perusahaan, kemudian ide tersebut ditolak karena dengan satu dan lain hal alasannya. Setelah beberapa waktu, ide tersebut dipakai. Kemudian kita kesel, jangan-jangan sebenarnya kita bukan karena ingin memajukan perusahaan. Jangan-jangan kita ingin meninggikan diri kita. Jadi ikhlas. Yang kedua, fleksibel. Artinya punya alasan, tidak kaku, baik terlalu kaku ke kanan atau ekstrim kiri. Di tengah-tengah. Kalau kata orang-orang pondok tuh Pak, kenapa orang pondok banyak pakai sarung? Karena sarung itu kan fleksibel. Badan mau melar seapapun, dia nggak ganti tuh ukuran sarungnya. Kalau celana kan beda gitu kan. Kalau celana perut rada Yamaha sedikit, rada maju dikit, udah ganti celana kan. Kalau sarung beli dari SMP atau SMA, perut mengembang sebesar apapun, biasanya nggak pernah ganti sarung. Sarung itu kayak di iklan, santai bisa, resmi juga bisa. Ya kan filosofinya agama tuh begitu kan. Santri-santri itu kan, ustadz-ustadz kan dia orang agama lah ya. Ya itu simbol aja sebenarnya, fleksibel gitu. Itu jamaah sekalian. Yang berikutnya, ulama juga mengatakan Allah itu kan menjadikan kita hidup di dua fase. Hidup dengan dua kondisi. Satu kondisi di mana kita dalam keadaan mengharuskan kita berinteraksi dengan sebab. Yang satu lagi, kondisi kita tidak berinteraksi dengan sebab. Contoh kayak gini. Kita punya keluarga. Sebab kita punya keluarga, kita harus menafkahinya. Karena kita harus menafkahinya, maka kita harus bekerja. Kan kayak gitu. Nah, ini adalah sebab. Jadi dikatakan iradatuka, keinginanmu untuk meninggalkan sebab, sementara Allah menjadikan sebab itu di hadapanmu, itu menunjukkan syahwat yang tersembunyi. Jadi kalau ada orang, dia hidup masih butuh makan, dia punya keluarga yang harus dinafkahi, dia punya ilmu yang harus dia sampaikan, dia punya jabatan yang harus dia laksanakan, tapi kemudian dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut untuk fokus menyembah Allah. Jadi punya anak nggak mau kerja, rezeki mah dari Allah, ntar juga ditanggung. Kemudian dia punya ilmu, tapi dia ngaji terus, nggak pernah mengajarkan masyarakatnya. Padahal masyarakatnya butuh akan ilmu itu. Dia jadi pejabat, tapi selama jadi pejabat dia fokus mungkin sholat sunnah, baca Quran terus kan. Akhirnya apa itu? Konstituennya terabaikan. Nah itu adalah syahwat yang tersembunyi. Berarti dia telah berperilaku buruk terhadap Allah. Kenapa? Karena bagi orang yang punya tanggungan, Pak, ketika kita masih butuh makan, butuh menghidupi diri kita masih butuh menafkahi istri kita, anak kita masih perlu untuk mengajarkan ilmu kita masih perlu menjaga, memelihara masyarakat kita, maka itulah ibadah kita. Jadi tasbihnya kita, tilawahnya kita, bertahmidnya kita memuji Allah dalam bentuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita tadi. Karena Allah memang memberikan kewajiban di pundak kita. Maka orang yang di pundaknya ada kewajiban, tapi kemudian dia meninggalkan kewajiban itu dengan alasan fokus mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam dirinya ada syahwat yang tersembunyi. Mungkin biar dibilang
soleh atau gimana, kita walau alam kan kayak gitu. Padahal jelas kewajiban dia adalah bekerja dan lain-lain. Dan sebaliknya, orang yang Allah takdirkan hidupnya untuk meninggalkan sebab, fokus kepada beribadah. Contoh, bapak-bapak udah nikah, kemudian mungkin dapat warisan, mungkin tabungannya udah banyak, mungkin bininya kerja, dia bilang, bang, udahlah abang belajar agama aja fokus, abang gak usah kerja, gak usah mikirin nafkah. Berarti kan dia bisa fokus kan? Atau misalkan punya anak dapat beasiswa, belajar, fokus mendalami agama, fokus menghafal, fokus mengkaji kitab, nggak mikirin yang lain-lain. Tapi kemudian kesempatan itu dia sia-siakan. Dia malah mikirin rezekinya ntar gimana, mikirin ini gimana. Nah, ini adalah orang yang mengalami kemunduran dari cita-cita yang mulianya. Jadi kita paham lihat kondisi kita. Jadi bahasa sederhananya, Nabi mengajarkan kepada kita orang Islam harus tahu diri. Tahu diri, tahu kondisi, tahu situasi. Kita ini sebagai apa? Berkali-kali kita ingatkan, kita ini kalau sebagai suami, ya berperilakulah seperti seorang pemimpin di rumah. Kan kemarin kita pernah bahas, zaman sekarang banyak orang belajar, jurusannya macam-macam, tetapi begitu lulus, semua pekerjaannya sama. Belajarnya jurusan ekonomi, pendidikan, militer, hukum, dan lain-lain. Begitu sudah berkeluarga, semuanya menjadi ahli tata negara, ahli hukum. Kebanyakan kan kayak gitu. Yang istri banyak menjadi jaksa, lakinya dikit-dikit dituntut, yang suami banyak menjadi pengacara, dikit-dikit membela diri. Akhirnya itu keluarga antara jaksa dan pengacara, anak yang nonton jadi saksi. Rumahnya berubah, yang harusnya rumah menjadi ketenangan, sakinah, sakan, mendatangkan ketenangan, ini berubah menjadi pengadilan. Kira-kira kalau pengadilan ujungnya gimana, Pak? Kalau pengadilan agama kebanyakan ya, ujungnya apa? Perceraian, bisa. Dan nggak mesti perceraian itu buruk, enggak. Perceraian itu kadang bisa baik. Tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang keluarganya sakinah. Maksudnya nggak berarti cerai itu buruk. Kadang-kadang cerai bisa menjadi solusi untuk kebahagiaan seseorang. Tapi namanya pengadilan kayak gitu. Ujung-ujungnya antara kalau pengadilan agama ujung-ujungnya cerai, kalau pengadilan yang biasa ujung-ujungnya apa? Entah penjara, entah denda dan lain. Kan nggak ada enak-enaknya keluarga kayak gitu. Jadi Nabi mengajarkan kita tahu diri. Kalau orang yang tahu diri, dia bisa memposisikan dirinya. Kalau laki, dia bertindak sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Kalau perempuan, dia bertindak sebagai makmum. Makmum itu harus percaya kepada imam. Dan imam harus menguasai kendaraan yang dikemudikannya. Kita naik kereta atau naik pesawat, mungkin kita nggak pernah kenal tuh siapa makmum pilotnya kan. Kenapa kita bisa nyaman? Bisa tidur, pulas dan lain-lain. Walaupun mungkin ada ketakutan sedikit-sedikit gitu ya. Karena kita yakin si pilot ini sudah punya kemampuan itu. Tapi seandainya si pengemudi itu diprotes terus, kemudian si makmum itu meragukan penumpang, meragukan supirnya, atau penumpang ngatur-ngatur sopirnya, bukan ngatur arah ya, yang ngatur arah juga. Misalnya itu injek gasnya, injek remnya, kan kagok juga. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tahu diri. Nah kemudian jamaah sekalian, yang kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, selain keikhlasannya dalam beribadah dan berbuat baik, selain apalagi tadi sudut pandang beliau yang memang tidak kaku, tapi bukan berarti nggak punya pendirian. Jadi Islam itu punya prinsip, tapi di satu sisi Islam juga ada daerah-daerah yang lentur. Seperti itu. Nabi juga tadi menggambarkan apa? Paham posisi, dan Nabi mengajarkan kepada kita
untuk selalu bersyukur. Kan ada pertanyaan tuh, mendingan mana? Syukur dulu atau bertakwa? Nah, syukur itu bisa menjadi bentuk takwa. Jadi dalam ayat Al-Quran dikatakan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi kita menjalankan perintah Allah itu agar kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita nggak bersyukur? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat An-Nahl ayat 6, Allah pernah berkata, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jadi dikatakan seandainya Allah menghukum manusia sebab kezalimannya, maka tidak akan ada tuh di atas bumi binatang yang melata. Maksudnya nggak semua binatang juga, binatang yang bisa kita makan kan kayak gitu. Tapi kita juga meyakini binatang yang nggak dimakan pun pasti memberikan manfaat kan. Entah manfaatnya menjadi obat, entah manfaatnya menjadi sesuatu yang bisa bikin kita waspada kan kayak gitu. Jadi seandainya Allah menyiksa manusia karena kezalimannya, itu nggak akan ada tuh binatang di atas bumi. Nah sekarang kita akan melihat kezaliman banyak, tapi ternyata binatang juga banyak. Itu menunjukkan Allah masih sayang sama kita. Allah masih pengen memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Ciri-cirinya gimana jemaah sekalian? Ulama tuh mengatakan kayak gini. Dalam kitab Nasul Ibad dikatakan, orang bergerak tandanya ada kehidupan. Orang taat, orang yang rajin ibadah, rajin berbuat baik, itu menunjukkan dalam dirinya ada keimanan. Kan kayak gitu kan? Kita kan melihat orang beriman atau enggak beriman dari mana cirinya? Kan dari perilakunya. Semakin rajin dia beribadah, kita anggap dia semakin soleh. Itu kan penilaian kita. Karena kalau hati itu urusan Allah. Nah, kenapa kita bersyukur tadi? Allah pengen kita itu dikasih jeda, nggak langsung dihukum atas kekurangan kita, atas kesalahan kita, biar kita bisa terus memperbaiki diri. Kita bukan berarti kita nggak boleh berbuat dosa. Dosa nggak boleh dilakukan. Tapi kalau kita melakukan dosa, kita bertaubat. Bahkan dikatakan, seandainya ada sekelompok orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menghancurkan orang sekelompok ini, dan Allah akan memunculkan kelompok baru, yang kelompok baru ini melakukan dosa, tapi kemudian bertaubat. Jadi kalau ada manusia, orang Islam, kemudian dia berdosa, ya wajar karena dia manusia. Yang nggak wajar itu kalau ada orang Islam berbuat dosa, tapi dia nggak ngerasa dia berbuat dosa. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena dosa ada dua, jamaah sekalian, dalam sejarahnya. Sejarah mengatakan ada dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kesalahan ya, bukan dosa. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ada kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Nabi Adam melakukan kesalahan, sadar, tahu kalau dirinya salah. Maka karena sadar dirinya salah, lahirlah taubat. Ketika ada hamba yang taubat, Allah senang banget. Dosanya dihapus, Allahnya senang. Maka kan enak ujung-ujungnya. Tapi iblis udah salah, kagak ngerasa salah, ngerasa bener. Kira-kira kalau ada orang salah, dibilangin dia nggak ngerasa salah, apalagi dia ngerasa bener, yang ada gimana? Ditinggalin kan orang kayak gitu kan, karena bikin rusak doang. Makanya ingat kata Imam Syafi'i itu lucu. Kata Imam Syafi'i, saya kalau berdebat itu nggak pernah kalah kecuali dengan orang yang bodoh. Jadi Imam Syafi'i kalau berdebat menang terus. Debat dengan orang-orang yang memang berilmu kan. Tapi ketika berdebat dengan orang yang bodoh, beliau nggak pernah menang. Karena orang bodoh mah susah dibilangin. Orang bodoh, jamaah sekalian, orang bodoh hidupnya miskin jadi apa? Penjahat, kriminal. Orang bodoh dikasih kekuasaan jadi apa?
zolim, menyebarkan kesewenang-wenangan. Orang bodoh dikasih harta, jadi apa? Makin rusak dunia. Itu duit di tangan orang bodoh dihambur-hamburkan, main slot dan lain-lain, buat kelacuran dan lain-lain kan, buat hal yang nggak benar lah. Orang bodoh dikasih kepercayaan, hancur semua kan. Jadi bodoh tuh nggak ada baiknya. Dibilangin ngeyel kan kayak gitu. Tapi orang berilmu dalam keadaan fakir, dia gimana? Dia akan qanaah. Orang berilmu dikasih kekuasaan, dia akan gimana? Akan amanah dan adil. Orang berilmu dikasih harta gimana? Dia akan bisa berbagi, berinovasi. Dia bisa melahirkan penemuan-penemuan yang bermanfaat. Jadi orang berilmu itu luar biasa. Makanya jamaah sekalian, kita ini beruntung. Yang dikasih hari ini kesempatan ngaji, dikasih kesempatan bekerja. Ini jarang-jarang jamaah sekalian. Masalah hasil itu urusan belakangan. Karena yang kita cari itu adalah ridho Allah. Kemudian yang kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, Inna aktsara nasi jannah husnul khuluq. Inna aktsara ma yudkhilun nasal jannah. Sesungguhnya kebanyakan dari yang memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak yang baik, perilaku yang baik. Baik sama teman, bagus. Baik sama tetangga, bagus. Baik di media sosial, bagus. Baik di alam nyata, bagus. Baik kepada keluarga juga bagus. Tapi kenapa yang paling utama adalah baik dengan keluarga? Jadi dikatakan orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan Nabi adalah orang yang paling baik perilakunya dengan keluarga. Jadi kadang-kadang kita ini dianggap baik sama teman, tapi belum tentu dianggap baik oleh keluarga. Kita dianggap royal, dermawan sama rekan-rekan kita, sama istri kadang-kadang dianggap pelit. Kenapa? Karena kalau orang, Pak, berbuat baik di luar rumah, itu alasannya bisa jadi banyak. Bisa jadi biar dia dibilang dermawan, biar dia nanti kebaikan itu berbalas rezeki buat dia, mungkin biar dia dibilang orang yang dermawan, biar dia terkenal dengan menarik hati pelanggan, mungkin untuk dia banyaklah faktornya kan. Tapi kalau dengan istri berbuat baik, dengan anak berbuat baik, kira-kira buat apa itu? Itu biasanya benar-benar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, yang punya amanah sebagai kepala keluarga, nanti perhatikan keluarga kita. Kalau kita dengan teman itu, dengan teman kerja, dengan kenalan kita, bisa hangat ngobrol-ngobrolnya, maka berharap dengan istri pun bisa lebih hangat lagi. Kemudian dengan anak juga seperti itu. Jangan sampai kesibukan kita, kenapa kita kerja sibuk, ini buat keluarga. Begitu ketemu keluarga, keluarga kita cuekin. Padahal kesibukan tersebut alasannya untuk keluarga. Tapi keluarga kita cuekin. Ini kan kurang pas. Atau jangan juga, begitu sampai rumah, saya di luar udah sibuk bekerja. Saya seharian udah sibuk berinteraksi dengan dunia yang bikin saya pusing. Begitu sampai rumah, duduk, baca Quran terus, sholat terus. Akhirnya anaknya nggak diajak main, istrinya nggak diajak ngobrol, dan lain-lain. Ini repot juga ujung-ujung. Jadi bercandanya kita dengan anak, bercandanya kita dengan istri, itu menjadi sedekah, menjadi ibadah. Bahkan makanan yang kita berikan kepada keluarga kita itu pun menjadi sedekah. Maka jamaah sekalian, jangan lupa lagi-lagi kita mengingatkan kepada diri saya sendiri dan semua yang hadir atau yang mendengarkan, mari kita jalin hubungan kita dengan keluarga, anak, istri, orang tua, kakek, nenek, ponakan dan lain-lain sebaik mungkin.
Karena merekalah yang akan bisa membantu kita setelah kita tiada nanti. Jadi kan ada ustadz, kan kalau orang sudah meninggal dunia, putus amalnya. Kecuali 3 hal. Sodakotun, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sodakotin jariyah. Kalau orang meninggal dunia, putus amalnya. Kecuali sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Jariyah itu mengalir. Kemudian apalagi? Au ilmun yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Kita itu yang bisa bikin YouTube tuh, bapak-bapak bisa bikin YouTube, bikin Pak apa aja yang bermanfaat, mau urusan dunia, mau urusan akhirat. Yang penting begitu bikin niatnya untuk akhirat. Kan kita nggak pernah tahu siapa yang buka konten itu kan. Dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita tidak pernah mendidik anak kita untuk soleh, bisa aja sih anak kita soleh mungkin, karena barangkali kakek-kakeknya dulu soleh kan gitu ya. Kan kesolehan itu turun menurun. Bisa sampai 7 turunan. Tapi kita punya usaha juga. Kalau kita berusaha menjadikan anak-anak kita soleh, keturunan kita soleh, maka mereka lah nanti akan mendoakan kita. Kan kalau sekarang yang terjadi kadang-kadang gitu, kitanya nggak bisa ngaji, tapi kita punya duit, udahlah panggil ustadz, panggil santri, suruh ngaji, suruh ngedoain. Ya bagus juga sih. Tapi alangkah bagusnya yang ngaji itu adalah anaknya sendiri. Yang ngedoain anaknya sendiri. Kan beda Pak rasanya. Kita kalau keluarga kita yang meninggal sama orang lain tetangga kita yang meninggal, sedihnya sama enggak? Beda. Minta diampunin sama enggak? Beda. Sama kayak keburukan juga. Kalau orang lain yang berbuat salah, udah hukum aja langsung masukin penjara. Kalau keluarga kita yang berbuat salah, tolong dimaklumi, tolong dimaafkan, kasih kesempatan. Kan begitu. Maka jalinlah hubungan dengan keluarga sebaik mungkin, sebagaimana Nabi mencontohkan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW dalam kisahnya, Siti Aisyah, istrinya, melihat Nabi ini orang yang jiwanya baik. Dia berkata kepada Nabi, ya bahasa kita makan ya, tolong dong mintakan kepada Allah, doain saya. Bahasa kitanya kepada Nabi itu, doain saya. Kemudian Nabi bilang, Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah ampunilah Aisyah. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Kan kadang-kadang suami istri bercanda ya. Bang, doain saya apa gitu ya. Didoain beneran. Begitu didoain, itu Sayyidatina Aisyah ketawa-tawa. Sampai kepalanya itu kepentok lah. Karena emang rumahnya juga nggak besar. Rumah Nabi itu kan kecil di masjid. Dan Nabi melihat Siti Aisyah ketawa-tawa. Nabi kan aneh. Nanya, apakah kamu senang didoain kayak gitu? Kata Aisyah, ya bahasa kita bahasa seneng lah kan kayak gitu didoain Nabi kan. Yang doanya itu mustajab, pasti dikabul. Kata Nabi, wallahi demi Allah. Inna hadza du'ai li ummati ba'da kulli shalah. Kata Nabi, demi Allah, itu adalah doa yang saya baca bagi umat saya setiap selesai sholat. Jadi Nabi mendoakan umatnya. Nabi mendoakan istrinya. Saya tanya, kita kalau habis sholat ingat istri nggak Pak? Ingat anak nggak? Kan jarang ya. Dulu waktu belum nikah, iya kepikiran. Kan biasa kayak gitulah. Setelah nikah kan beda. Kan orang laki dengan perempuan itu beda. Kalau orang laki itu, entah pengalamannya sama atau enggak, entah ini statement orang benar apa enggak, orang laki itu kalau belum nikah, ngejar-ngejar. Kalau udah nikah, ngejar enggak? Kalau udah dapet kan gitu ya. Tapi kalau orang perempuan biasanya, katanya ini, sebelum nikah kadang bisa jadi nggak mau, tapi kalau udah nikah, dia akan semakin sulit untuk ditinggalkan. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi mencontoh Nabi jadi pribadi terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga. Dengan catatan semua kebaikan-kebaikan kita baik kepada keluarga bukan karena kitanya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ngasih nafkah? Karena Allah menyuruh kita menafkahi. Kenapa berbuat baik kepada istri? Karena Allah menyuruh kita untuk menjadikan istri itu nyaman dengan kita dan istri pun dapat tugas membuat nyaman suami. Jangan sampai keluarga kita seperti pengadilan, mudah-mudahan keluarga kita seperti masjid. Orang yang datang mensucikan diri,
orang yang datang dengan niat ibadah, omongan perilaku juga dijaga kalau di masjid. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, yang mas kalian. Enggak, Pak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup. Ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon doanya, semoga kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar serta kafatul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.